Milik keledai juga disebutnya kurios. Ya, sebab Tuhan itu lebih tinggi statusnya dari Tuhan. Baik. Yesus sebagai hamba Tuhan statusnya lebih tinggi nggak dari Tuhan? Yesus hamba. Sama, karena tadi konsep Allah Tritunggal. Kata Yesus, jangankan ke Tuhan, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada Tuhannya. Begitu juga utusan daripada Dia yang mengutusnya. Yesus di situ menunjukkan berbeda. Kata Yesus pula. Perumpamaan, banyak memberikan perumpamaan. Perumpamaan apa yang dipahami ketika seorang hamba? Yesus itu mengajar dia tentang manusia yang dia sebagai manusia 100%, maka dia mengajarkan konsep kemanusiaannya, begitu. Oke. Pak Ustadz Alif, tolong baca aja yang di Yohanes 13 ayat 13. Itu aja. Titip. Lah udah, engkau memanggil aku guru dan Tuan. Benar Tuan, Mbak. Iya, Tuhan. Nah, memang Yesus Tuhan. Nah, terus ketika diterjemahkan sebagai Tuan, terus kenapa? Gimana? Maksudnya gimana? Ayo. Ada juga yang menerjemahkan sebagai Tuan. Karena itu dulunya diambil dari Tuhan. Nah, terus kenapa jadi Tuhan? Ya karena posisi udah tahu dulunya Tuhan. Dari Tuhan. Kenapa? Aduh, nggak bisa open cam, Bray. Mau tak tampil. Loh, nggak ada. Yesus berkata, loh Pak, Mbak, Yesus dipanggil sebagai hamba Tuhan. Yesus hamba. Posisinya dia sebagai Allah Tritunggal tadi, konsep kemanusiaannya. Nah, menurut Yesus, Yesus hamba Tuhan. Kata Yesus, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada Tuannya. Begitu juga utusan daripada Dia yang mengutusnya. Posisi Yesus lebih rendah daripada Tuhan, betul? Tidak begitu pengertiannya. Kata Yesus yang bilang. Kata Yesus itu. Mungkin aku bantu tunjukin bahasa aslinya Ustadz Alif. Ustadz Alif biar bisa jelasin lebih enak. Ya aku nggak bisa, belum bisa. Ini. Mungkin gedein aku Akang biar Ustadz Alif yang ngejelasin. Ya. Moderator gedein. Tunggu, aku gedein full ya. Boleh. Nah, biar mbaknya ini nangkep penjelasan Ustadz Alif. Ini Yohanes 13 ayat 13. Nah, di situ menggunakan kata apa? Kurios. Di dalam terjemahan bahasa Arab, antum tad'unani sayyidan wa mu'aliman. Sayyid, Tuan, Gusti kepada manusia. Di dalam bahasa Yunaninya kurios. Juga terjemahan lama ende dan yang lain bahkan ada yang mengatakan engkau memanggil aku junjungan. Kok tiba-tiba berubah jadi Tuhan? Siapa yang berhak menaikkan pangkat Yesus? Kenapa Yesus naik pangkat dari terjemahan? Ayo. Kan jadinya lucu. Tidak lucu itu Ustadz. Nah, lalu siapa yang berhak merubah pangkat Yesus dari Tuhan menjadi Tuhan? Ya pengikutnya. Wah, ya sudah kalau gitu. Bukan ajaran Yesus. Ya, benar. Berarti bukan ajaran Yesus berdasarkan dari oknum lain dari yang menerjemahkan kitabnya. Yesus sendiri mengatakan Dia Tuhan, orang lain mengatakan mengatasnamakan pengikut sebagai Tuhan. Ya sudah. Dari perkataan pengikut. Jangan ketawa, moderator blokir yang ketawa di bawah ya. Saya ketawa dong. Tuhan Yesus. Asli lucu Mbak asli lucu ini, asli. Tidak lucu Pak Ustadz. Yesus berkata sebagai Tuhan. Kan dia membilangkan seperti ini. Kamu mengatakan bahwa aku adalah guru dan Tuhan, dan tepat memang aku adalah guru dan Tuhan. Ya kan? Awalnya itu membilangkan kalau dia itu Tuhan. Dan memang Yesus itu Tuhan, membenarkan omongan dari pengikutnya. Gak pernah belajar terus. Ustadz, aku izin masuk boleh nggak? Monggo. Oke, Mbak mungkin gini. Kita samakan definisi Tuhan menurut Mbak itu seperti apa gitu? Tuhan, ya kan tadi awalnya dari Tuhan itu. Enggak, by definisi, secara definisi menurut Mbak itu apa? Kita samakan dulu nih definisinya.
gini, Ahi Goldian, Apa, bro? Afwan. Saya kan belum bisa open cam, mohon maaf. Ini membuka pikiran dia ya. Ini mohon maaf ya, membuka pikiran dia. Di kitab yang sama, masih di perikop yang sama, kita bisa bedah loh di situ. Afwan ya, antum kan bisa open cam. Buka kan barusan Yohanes 13 nomor 13. Oke. Bentar, dalam Ustaz. KBBI. Ini yang 3,3 ini tolong di follow dulu Ustaz Alif ya. Tuhan dalam KBBI itu adalah majikan Mbak, atau bentar Mbak. Tolong yang 3,3 ini di follow dulu Ustaz Alifnya. Biar bisa open cam ya. Biar bisa lempar data teman-teman. Silakan Ini maksudnya follow dulu. saya mau membuka pikiran mbaknya gini loh. Ini kenapa terjadi penerjemahan pemaksaan ya? Pertama, itu tidak pemaksaan. sebentar. Itu Oke. tidak pemaksaan. Itu tidak pemaksaan. Gimana kita buktikan? Biar manusia. Ustaz Alif enak ngejelasinnya. Tidak. Jangan Coba. mengajarkan bukan bagian bagian. Gini. Nah, ini contoh Ahi Goldian kan ini Yohanes 13 nomor 13. Nah, coba di situ tiba-tiba diartikan Tuhan. Ya. Kalau dibuka di ayat 16-nya, di situ tetap Tuhan. Di 16-nya Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya." Padahal originalnya sama. Nah, kalau mau dirubah, rubah semua mestinya. Gitu loh. Itu poin pertama. Kedua ya, bahwa di situ sedang menegaskan Yesus sebagai hamba Tuhan, dia posisinya tidak lebih tinggi daripada Tuhannya. Itu jelas perkataan Yesus. Yohanes 13, 14, 15, 16 masih nyambung. Kenapa di 13 dirubah jadi Tuhan, di 16 perkataan Yesusnya dirubah jadi Tuhan? Coba buka aja. Kalau buka versi paralel, di situ kalimat kata terjemahan Tuhan dan terjemahan Tuan itu merujuk kata yang sama. Padahal mestinya di situ kata Yesus, seorang hamba kalau memang mau pakai Tuhan, seorang Tidak. Loh, buktikan aja. Kalau tidak percaya buktikan aja. Ini saya sedang membuktikan. Oh, coba Yang di ayat 13 itu tadi Tuhan Yesus sendiri yang membenarkan ucapan si muridnya. Sudah? Nah, Yang di membenarkan. ayat 16, iya membenarkan ya, sebab dia benar gitu. Di ayat 16 itu perumpamaan. Memang Jangan ketawa. Aduh, jangkrik. Kenapa sih jadi kucluk gini? Kenapa sih? sekarang Pak Ustadz kalau mengajar pakai analogi Aduh, kucluk. Iya kan? Iya kan Pak Ustadz? Iya enggak? Iya enggak? Loh. Oke, Apaan sih analogi. maksa-maksa? Oke, coba. Mila. Jangan begini. Udah, saya nggak ikut-ikut. Nanti bagian saya. Begini. Kata Yesus, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Coba, yang hamba di situ siapa? Hamba ya siapa saja yang memang dia Loh. di bawah. Gak pernah baca Bible. Yesus hamba atau bukan? Hamba sebagai dia 100% manusia. Nah, seorang hamba, Allah Yesus Tritunggal. seorang hamba. Tentang konsep Allah Tritunggal. Ya. Ini saya udah 1000 belum ya? Kalau udah 1000 saya turun, Ahi Goldian masuk. Bisa ngecek nggak sih? Ya digas dulu, di follow dulu Ustaz Di Alif. follow dulu ya teman-teman, Ustaz Alif ya. 992. 993. Di follow lagi teman-teman, kurang. Oh iya. Semua yang di follow dulu. atas itu di follow ya teman-teman saudaraku dengan ikhlas dan baik. Jadi kan Follow ya. Pak Ustadz Udah Alif bilang. gitu ya. Follow semua yang di atas ya saudaraku. Ini Lanjut. banget ya. Jangan pernah membawa-bawa Alkitab untuk membenarkan agama sendiri. Tad, turun dulu Tad. Nanti Oke, Udah Sat. Saya turun Sat. tadi Ahi Goldian, mohon maaf dipotong. Saya lanjut turun dulu ya. Ya, Aki Goldian mau masuk, Aki? Tafadhol, Tat. Gini Mbak, saya izin masuk ya. Jadi kalau kita pakai Alkitab cetakan LAI itu ada apa ya? Perampasan atau penambahan definisi. Kenapa saya bilang gitu? Kalau Mbak silahkan cek di original teks atau di terjemahan selain daripada LAI, kata kurios di Yohanes 13 ayat 13 dan Yohanes 13 ayat 16 itu diterjemahkan
dengan kata Lord atau Tuan atau Master. Mbak tahu kan artinya Tuan? Ya. Dan beda dengan Tuhan. Sedangkan Tuhan yang kita pahami. Pak Goldian, sekarang saya izin memberikan analogi lagi ya. Bahasa kita sedunia bahasa apa? Bahasa kita sedunia Inggris, ya. Yes, bahasa Inggris. Kalau misalnya Pak Goldian pergi misalnya ke Singapura, ke Malaysia ataupun ke luar negeri, apa yang Bapak bawa bekalnya? Bahasa Inggris dong. Ya, pemahaman bahasa Inggris. Tidak semua. Bentar, saya potong. Jangan ada penyesatan di sini. Ini kita bicara bukan masalah bahasa dunia, tapi bahasa Tuhan. Ya, bahasa kitab. Ini bahasa kitab. Biar aja. Enggak, jangan ada penyesatan. Ini kita bicara bahasa kitab. Justru itu intinya. Terjemahan itu bukan berarti inti dari makna Alkitab itu yang diubah. Tidak. Tidak. Bagaimanapun Anda ke Arab yang ada Kristennya, tetap Alkitab itu mengajarkan Allah Tritunggal. Oke. Nah, gini Kak, aku kasih tahu di dalam Kristen juga. Ya, gantian. Kakak bicara, aku diem. Tuhan Yesus paling banyak sedunia. Oke. Oke. Bukankah Yesus bilang? Udah mau hancur. Tahu nggak? Udah mau hancur. Udah mau hancur. Alah. Saya jangan dikerasin teman-teman. Jangan dikencangin. Biar Kakak ini datang baik-baik kok. Kita harus tunjukin cara kita berislam. Gini Kak ya. Di dalam Kristen itu ada pola pandang yang berbeda. Ya, yang pertama, di situ. Oke. Kalau Anda menanyakan Diam dulu. Gantian Kak, gantian ya. Ya gantian. Iya. Bukan ke orang-orang yang berusaha untuk memahami Alkitab itu. Oke. Nah, jadi gini, Kakak tahu nggak bahwa pemahaman yang dibawakan Yesus yang termaktub di Alkitab itu ternyata beda dengan pemahaman yang dibawakan gereja dan pendeta-pendeta. Yesus sendiri, kalau Kakak pahami baca ayatnya satu persatu, Yesus mendeklarasikan kalau dirinya hanya utusan. Bukankah Yesus pernah bilang, jika kehidupan beragamaanmu tidak lebih taat dari ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak akan mendapatkan kerajaan Allah. Sedangkan gereja mengajarkan kalau hanya dengan imanmu saja mempercayai Yesus itu Tuhan, maka kamu akan masuk kerajaan Allah. Bedakah apa yang disampaikan Yesus dengan mulutnya dan yang disampaikan pendeta? Pertama, Yesus datang mengajarkan bahwa dialah adalah utusan. Ketika ada orang Yahudi datang ke Yesus bertanya, Yesus siapa engkau? Yesus jawab, Markus 12 ayat 29, inilah orang, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus juga mengabarkan ke muridnya, silakan cek di Yohanes 17 ayat 3, bahwa inilah hidup yang kekal itu, buka Kak, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang telah engkau utus. Pertanyaannya, jikalau gereja dan keimanan Kakak menganggap Yesus Tuhan, ketika Yesus mendeklarasikan bahwa Tuhan yang benar hanyalah satu dan Yesus yang dia utus, posisinya Yesus sebagai apa? Silahkan. Ya sebentar, sebelum ke Simba, Ustadz Ali keluar dulu dari TikTok, keluar dulu, terus masuk lagi, naik lagi, biar bisa open cam. Ya. Lanjut. Di close Ustadz Alif, di close masuk. Nah silahkan Mbak. Ketika Yesus memposisikan dirinya di Yohanes 17 ayat 3 bahwa ada Tuhan yang benar dan Yesus diutus oleh Tuhan yang benar itu, Yesus sebagai apa Kak? Ya sebagai Allah Tritunggal tadi, ya sebagai konsep Allah Tuhan, Allah Yesus, Allah Roh Kudus. Coba kita lihat ayatnya ya, kita pahami. Ini aku buka cam. Silakan Kak, coba dibaca. Kakak sendiri deh yang baca, dikira aku rampok ayat. Gedein Bang Ardiansyah. Kesimpulannya aja kok. Ayat mana ya Mas? Yohanes 17 ayat 3. Coba baca. Gini loh Mbak, waktu Yesus di bumi, dia memperkenalkan itu baca siapa yang Tuhan, itu loh. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ia kembali ke konsep Allah Tritunggal.
Di mana Yesus itu Mana adalah Kak nyambungnya Kak? Di mana di situ Yesus bicara Allah Tritunggal? Yesus lagi berbicara akan ada dua subjek ini. Yang satunya yang mengutus Yesus Allah yang benar, dan Yesus, apa kata Yesus, yang telah dia utus. Di mana di situ bicara Allah Tritunggal? bicara Allah Kakak pasti Tritunggal. berpikir kan? Ini bicara tentang Allah Tritunggal. Di mana dikatakan di situ bicara Allah Tritunggal? Coba Allah yang cari. benar, mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Utus itu sebagai Allah tadi, hamba Allah. Yang sebagai dia 100% manusia. Allah diutus gitu. Ya itu tadi konsep Allah Tritunggal, kembali konsep Allah Tritunggal. Allah diutus, Tuhan diutus Tuhan. Pengutusan itu maksudnya gimana? Ini ya Kak, ini yang mengutus, ini Allah yang benar, ini Yesus yang diutus. Di mana di sini dikatakan bicara Allah Tritunggal. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke, kalau Di mana misalnya dikatakan Allah Tritunggal? Ada dua subjek di sini. kan saya sudah jelaskan tadi di awal kan, Allah Tritunggal itu ada 3. Oh, Tuhan Kakak 3 ini. Bukan 3 Tuhan, tidak. Tuhan itu 1. Tapi di situ jelaskan bagaimana konsep tentang bagaimana ketuhanan, kemanusiaan, dan kita mempunyai Roh Kudus. Kayaknya guru bahasa Indonesia harus turun tangan nih. Aduh, kita bicara konteks Yohanes 17 ayat 3. Kakak berasumsi bahwa itu penjelasan tentang Tritunggal. Di sana ada Tuhan 1 yang mengutus Tuhan 2, lalu datang Tuhan 3 yang tiba-tiba. Tafadhol Ustaz Alif, tafadhol, afwan. Bentar, bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia maju dulu bentar. Mbak. Oh ya, silakan Pak Guru. Iya. Antara Yesus dan Bapa itu Mbak sama atau berbeda? Yesus dan Bapa. Yesus dan Bapa sama tapi berbeda konsep. Beda. Antara Yesus dan Bapa yang mana yang Tuhan? Bapa atau Yesus yang Tuhan? Semuanya itu adalah Tuhan Esa. Berarti ada 2 Tuhan, betul? Tidak. Tuhan 1. Saya ulang kembali. Bapa Tuhan, betul? Bapa Tuhan. Yesus Tuhan. Iya Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Iya Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1. Yang mana kalau 1? Semuanya adalah Tuhan. Itu. Nggak lulus nih bahasa Indonesia Mbak ya deh. Kok bahasa Indonesianya rusak amat Mbak? Tidak, ini bukan soal bahasa Indonesia. Terus bahasa apa? Bahasa roh? Ya, bisa jadi bahasa roh. Diulang kembali ya Mbak ya. Mampus. Waktu Yesus di bumi, dia berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Yesus waktu berdoa sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sebagai manusia, untuk mengajarkan kita manusia berdoa yang baik. Berarti Yesus pernah tidak menjadi Tuhan. Ya memang Yesus Tuhan? Ya, berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tidak dong. Terus siapa yang berdoa? Itu kan konsep Yesus itu 100% manusia tadi. Kenapa aku bilang Yesus sebagai 100% manusia? Ya dia sebagai manusia yang bisa merasa sakit, merasa marah. Ya, saya ulang dulu Mbak. Yesus itu waktu berdoa, Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai manusia. Ya tadi kan kembali ke yang tadi aku bilang. Oke, jadi waktu Yesus berdoa dia bukan Tuhan. Sebagai manusia. Iya, berarti dia bukan Tuhan waktu berdoa. Betul? Kan saya udah jelaskan tadi ya, Pak. Oke. Sebagai manusia saya ikuti. Sebagai mental dulu Mbak, sebagai manusia. Apakah dengerin Mbak? Perumpamaan. Jangan kemana-mana Mbak, ini bahasa Indonesia. Ya, tidak kemana-mana. Iya, manusianya Mbak, manusianya Yesus ini Tuhan atau bukan? Manusia, karena memang dia sebagai manusia di bumi. Oke, jadi waktu Yesus di bumi sebagai manusia dia bukan Tuhan. Ya memang bukan Tuhan karena begini. Ngomong dong dari tadi kalau Yesus bukan Tuhan. Bukan Tuhan, dia dalam bentuk manusia. Ya berarti Yesus bukan Tuhan waktu dia ada di muka bumi. Tuhan. Tuhan. Ya Tuhan. Berarti Tuhan Anda manusia. Tidak, bukan begitu konsepnya. Nah, terus gimana bahasa Indonesianya? Wah,
Yang tadi saya bilang Allah Tritunggal. Jadi saya ulang kembali ya. Waktu Yesus berdoa, Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Sebagai manusia yang mengajarkan manusia lain untuk berdoa kepada Tuhan. Oke, berarti Yesus waktu berdoa dia bukan Tuhan. Sebagai bentuk manusia. Iya, berarti dia bukan Tuhan, karena dia manusia. Yang memang awalnya kan dia diutus sebagai manusia kan untuk menebus dosa manusia. Terus sejak kapan manusia ini berubah menjadi Tuhan? Konsep Allah Tritunggal. Dia tidak pernah kehilangan konsep Allah ketuhanan dia. 100% berarti waktu dia berdoa, dia Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan ya Pak, jangan bolak-balik seperti itu supaya. Bang Adi masuk, Bang Adi. Iya lanjut. Selesai bahasa Indonesianya. Aku izin dibesarkan ya. Boleh? Satu-satu. Mau pakai alat peraga ya, silakan. Oke ya. Yesus, Anda katakan Yesus itu gini. Yesus Anda katakan Tuhan, betul? Nih Yesus nih. Yesus, aku tulis ya, Yesus. Anda mengatakan Yesus ini dua natur, bukan? Dua natur, manusia dan Allah. Oke. Natur pertama, natur kedua. Natur pertama, natur kedua. Yes. Natur pertama ini Allah kan? Iya, natur ya, natur Tuhan. Ya. Natur ya, natur. Natur nih, aku tulis nih. Natur Tuhan. Natur Tuhan. Yes. Oke. Yang ini natur Roh Kudus. Loh. Enggak, Yesus ini loh. Kok Roh Kudus? Bukan natur manusia. Tuhan, manusia dan Roh Kudus. Allah. Lah iya, enggak yang Yesus ini loh. Yesus ini kan dua natur, katanya dua natur, kok tiga natur sekarang dua dong. Allah Tritunggal tadi saya jelasin di awal Pak. Iya, saya nggak tanya Roh Kudusnya dulu, saya tanya dua natur. Yang dua natur ini apa? Kalau konsep Allah Tritunggal, jangan sampai melupakan Allah Tritunggal. Yang ngomong dua natur tadi siapa? Natur, saya perjelas natur bukan dua natur ya. Natur. Loh, yang mengatakan dua natur tadi siapa? Tidak, saya tidak menjelaskan dua natur. Ini? Lah, berarti tiga natur. Tiga natur ya, emang kan natur ya. Natur. Ya oke, tiga natur berarti ya. Tiga natur ya, betul. Tiga. Ya, Allah Roh Kudus. Oke, tiga. Oke, natur kedua, natur apa? Natur manusia, natur Roh Kudus. Ya, oke, natur manusia dulu. Natur manusia. Yang natur ketiga, natur apa? Roh Kudus. Natur Roh Kudus. Di dunia ini hanya ada Tuhan dan bukan Tuhan, betul? Ballpoint Tuhan atau bukan? Ballpoint Tuhan atau bukan Tuhan? Oke, kalau begitu Pak saya coba. Sabar. Jawab dulu Bang. Ballpoint, sabar dulu Bang, sabar. Ballpoint Tuhan atau bukan Tuhan? Bagaimana Anda mendefinisikan Tuhan? Sabar, jawab dulu Bang, jawab dulu Mbak. Ballpoint ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya bukan Tuhan. Oke, air mineral Tuhan atau bukan Tuhan? Air mineral? Ya, Tuhan atau bukan Tuhan? Ya bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Meja Tuhan atau bukan Tuhan meja? Ya meja. Ya, Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan. Ah, oke. Berarti hanya ada dua, satu Tuhan, dua bukan Tuhan, betul? Oke, sekarang saya tanya, natur Tuhan ini, apakah Tuhan atau garis miring ya, atau bukan Tuhan? Nih, ini garis miring, aku kasih. Ini, yang natur Tuhan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Berarti saya coret yang bukan Tuhan ya. Nih saya coret nih. Oke, natur Tuhan adalah Tuhan. Sabar. Natur manusia ini ya. Tuhan. Sabar dulu Bang, sabar dulu. Tuhan atau bukan Tuhan? Oke, di sini Bapak mulai mau mengajak. Jawab dulu dong. Ya. Jawab dulu dong. Natur manusia ini dagingnya Yesus ini kan daging, betul nggak? Ini daging bukan? Daging. Ya, ini daging bukan? Ya. Daging bukan manusia ini. Ya.
Daging kan? Ya. Ya daging, aku garis miring daging ya. Atau Jangan dalam lupa kurung konsep daging Allah nih. tunggal yang 100% Tuhan. Sabar Mbak, sabar dulu Mbak. Daging ya. Sabar dulu Mbak, saya selesaikan dulu. Natur manusia ini daging, betul atau salah? Ya. Ah betul. Nah pertanyaan saya, natur manusia yang daging ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Cepet seperti jawab ini tadi loh. Ini kan bukan Tuhan, udah saya coret nih. Ini saya coret ya. Oke, jadi natur Tuhan adalah Tuhan. Oke, saya terima. Natur manusia atau daging ini Tuhan atau bukan Tuhan? Dalam natur manusia, dia adalah bukan Tuhan. Oke, Tapi bukan Tuhan. dia Nah, adalah natur Tuhan saya coret. Oke, sabar Mbak. Natur Sabar ya. dulu. Nah, Ingat di situ natur iya, sabar Mbak, sabar dulu Mbak. Ini loh Mbak, natur ini loh tulisannya nih loh. Natur, iya natur. Ini tulisannya natur. Ya natur itu maksud KBBI apa? Aduh, nanti aja. Kesini dulu. Natur Roh Kudus ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Berarti yang ini saya coret ya. Oke. Kenapa di situ nulis natur ya? Sabar. Ini loh saya coret Natur. ini loh. Ini loh saya coret nih. Loh, saya coret nih. Ya. Tuh. Ini jawaban Anda bukan jawaban saya, oke? Ya. Oke, pertanyaan saya kemudian. Nih ya. Yang mati di kayu salib ini natur yang apa? Adalah natur yang mana? Natur ya. Di situ jelas natur ya, Pak. Iya natur ya. Iya, Pertanyaan saya natur adalah manusiaannya. Oke, adalah natur Manusiaannya. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Iya, sabar dulu, Bu. Sabar. Iya, Mbak. Enggak. Sabar dulu. Nih ya. Yang mati di kayu salib adalah natur manusia, betul? Atau daging, betul? Natur manusia kan bukan Tuhan tadi, betul kan? Natur ya, natur. Iya, ini loh. Iya. Arti natur itu apa, Pak, di dalam KBBI? Iya, nanti dulu. Aduh. Saya Mbak kasih tahu saya. Saya nggak ngerti dah. Saya nggak ngerti. Kasih tahu saya apa arti natur. Natur itu Bapak sendiri yang menuliskan, Bapak harus menjelaskan. Ya, saya nggak ngerti. Silakan. Kan Bapak yang tadi awal mulanya membuka. Berarti Mbak nggak ngerti juga berarti? Bukan tidak mengerti, Bapak. Oh, berarti Mbak ngerti dong? Ngerti, sebab tadi saya apa arti natur? Oke. Apa arti natur, Mbak? Apa arti natur? Oke. Saya ikutin, Mbak. Apa arti natur menurut sifat, watak, pembawaan. Sudah? Apa? Sifat, watak, pembawaan. Itu dalam KBBI. Natur. Sudah? Apa, Mbak? Nggak denger, Mbak? Sifat, watak, pembawaan. Sifat, watak, pembawaan? Ya, coba buka aja KBBI. Oke. Berarti arti natur itu bukan segala yang diciptakan oleh Tuhan ya? Bukan? Jadi ciptakan Tuhan dong. Oke, berarti arti natur itu yang diciptakan Tuhan, betul? Ya, tadi kan di situ natur manusia. Nih, arti natur alam semesta dan segala yang diciptakan oleh Tuhan. Betul ini? Oke ya. Diciptakan oleh Tuhan berarti oke, natur kita tinggal dulu. Natur manusia ini daging ya, berarti ya. Oke ya. Diciptakan Tuhan sebagai manusia. Iya. Berarti yang mati di kayu salib adalah natur manusia atau daging, betul? Iya, betul, daging manusianya. 100% dia manusia. Oke, berarti yang mati di kayu salib adalah natur manusia atau daging atau bukan Tuhan, betul? Ya benar. Ini. Oke, yang mati di kayu salib adalah natur manusia atau bukan Tuhan, betul? Iya. Oke, bukan Tuhan. Saya catat dulu, Mbak. Sabar. Ini jawaban Anda loh ya. Saya kasih centang semuanya. Ini sudah Anda jawab. Ini bukan jawaban saya, oke? Ini jawaban Anda, oke. Ini pertanyaan. Terus pertanyaan selanjutnya. Untuk apa? Untuk apa yang
Ini natur manusia ya. Yang natur manusia atau yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib. Untuk apa, Mbak? Untuk apa natur yang manusia ini atau natur yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa fungsinya, Mbak? Untuk ada fungsinya nggak? Penebusan dosa. Untuk, oke, saya jawab di sini ya. Jawaban untuk menebus dosa. Oke. Terus? Menebus dosa. Oke, ini jawaban Anda. Betul, saya kasih centang ya. Ya. Oke. Untuk apa yang natur manusia atau yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Anda menjawab untuk menebus dosa. Berarti dosa Anda ditebus oleh yang bukan Tuhan. Sepakat? Iya, karena dia tadi manusia. Iya, berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan Yesus. Sepakat? Bukan begitu konsepnya, Pak. Tidak, Bapak. Kan tadi natur kan? Natur. Loh, ini bukan Tuhan Yesus atau bukan Tuhan Petrus? Saya tanya. Ini manusia Yesus bukan? Saya tanya sekarang. Natur manusia ini manusia Yesus bukan? Manusia dalam konsep Allah. Enggak, saya tanya. Ini nama manusianya siapa? Manusia siapa? Manusia Yesus. Manusia Yesus. Berarti natur manusia ini atau bukan Tuhan ini bukan Tuhan Yesus, betul ya? Kok bukan Tuhan Yesus? Loh, lah kan manusia kan bukan Tuhan. Dalam Yohanes 13 ayat 13 aja. Jangan kemana-mana. Ini loh. Natur manusia berarti dosa Anda, nih ya, dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan. Nih, bukan Tuhan, betul? Kok bukan Tuhan sih? Loh, yang mati di kayu salib manusia atau bukan manusia? Itu Yesus mati, natur manusianya. Nah, natur manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Nih, natur manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Dalam konsep kemanusiaannya itu... Enggak, saya tanya, natur manusia Tuhan atau bukan Tuhan? Ini loh, tulisannya ini loh. Bapak berusaha menjebak saya atau bagaimana? Lo Ardiansa lo ini. Tidak. Ini Ardiansa lo, Mbak. Tidak semudah itu, Pergudok. Enggak, saya tanya. Anda mengatakan yang mati di kayu salib adalah natur manusia atau natur bukan Tuhan, betul? Iya. Nih, ini jawaban Anda. Saya tanya lagi, untuk apa yang natur manusia atau yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Anda menjawab, untuk menebus dosa. Berarti dosa Anda ditebus oleh siapa? Bukan Tuhan, betul? Memang kan tidak ada lagi penebusan yang berarti. Iya, kita sepakat dulu. Dosa Anda atau dosa umat Kristen ditebus oleh bukan Tuhan. Sepakat? Tidak begitu konsepnya, Pak. Ya. Ngeles. Ini loh, saya catat. Anda nggak bisa ngeles, Mbak. Saya catat nih. Ini. Ketika saya bertanya kepada Anda, sabar, Mbak. Ketika saya bertanya kepada Anda, sabar dulu, Mbak. Loh, ini jawaban Anda sendiri loh. Loh, ini loh jawaban Anda sendiri. Saya centang. Semua yang saya centang ini, sabar dulu. Kena lah. Mulai tantrum. Kok mulai tantrum? Saya tidak tantrum. Ya, sabar dulu. Ini tadi jawaban siapa? Saya tanya, ini siapa yang menjawab? Oke, saya. Yang menjawab siapa? Saya. Oke, Anda. Apakah Anda menjawab untuk apa yang natur manusia atau yang natur bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Anda menjawab untuk menebus dosa, betul? Dosa Anda ditebus oleh siapa ini? Ini tulisan, baca aja sendiri. Baca sendiri, saya nggak mau ngomong. Ditebus oleh siapa ini? Natur apa ini? Natur manusia. Atau? Natur manusia yang dalam konsep dia manusia. Natur manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ini tulisannya nih. Natur manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Memang bukan Tuhan ya gini. Ya sudah, berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan. Sepakat?
Tidak sepakat. Saya tidak sepakat. Karena pemahaman Bapak sebagai alat itu tidak dapat. Lagi cangkret. Inilah teman-teman kalau diskusi itu nggak jujur ya, kena kan. Makanya kenapa kalau bermain logika dengan umat Islam ya, Bapak, dengan umat tadi Islam, Bapak apalagi dengan begini, para Bapak, ya. dengerin dulu, Dengar dengerin dulu, dulu. Pak. Bapak dari Saya tadi selesaikan ngomong- dulu ngomongnya. Sabar. Iya, Bapak, sabar ya. Nanti sekarang gini, Pak. nanti Tadi Anda kan saya sudah menjelaskan Anda ya, sabar Bapak. dulu, Mbak. Allah Sabar. tertinggal itu Tenang, 100% Mbak. Allah Tenang. dan 100% Sabar, Mbak. Sabar dulu, Mbak. Sabar dulu ya. Tenang dulu ya, Mbak. 100% juga manusia. Ya. Gimana Mbak? 100% apa? 100% Allah, 100% manusia. Oke, saya tulis di sini. 100% Tuhan. Allah. Jangan taruh. Jangan bilang 100% Allah, 100% Tuhan, 100% manusia. Jangan menyambung sembahnya umat Islam. Gak enak loh. Tidak. Jangan salah Pak Handi. Di Arab orang Kristen menyebut Ya udah. Ya, Bang di Andi, ini Arab kan lagi emang kamu orang Arab. pertanyaannya kan Tuhan atau bukan Tuhan nanti Bang Andi ya. Oke, 100% Allah atau 100% Allah ini dan ini 100%. Ini Jangan apa? pakai Allah Itu lah. konsep untuk menebus dosa manusia itu bukan berarti natur manusianya untuk menebus dosa kita, tidak. Karena Loh, yang jawab ini siapa tadi? Yang jawab ini siapa? tadi kan saya pertegas ya di situ. Natur Enggak, yang manusia- jawab ini siapa? Enggak, saya tanya. Enggak, tadi Ketika saya saya sudah- bertanya kepada Anda, dengerin. saya Ketika saya bertanya, yang jawab ini siapa tadi? Siapa yang jawab ini? Saya menjawab karena Anda pemaksaan. Lo kok maksa?